Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tayyib. Haqiqatan intahayna minal al-asma' al-marfu'at atau al-marfu'at min al-asma. Sebetulnya kita telah selesai, intahayna min marfu'atil asma, isim-isim yang dirafa'kan atau para penjual di lapak ke-1 atau para pejabat di lapak ke-1. Wahia, ya, saya tulis lagi. Marfu'atul asma. Asma. Atau para penjual di lapak ke-1. Ya. Pertama adalah mubtada. Kedua adalah khabar. Ketiga adalah fa'il. Yang keempat adalah naib fa'il. Yang kelima adalah apa? Isim kana. Yang keenam khabar inna. Ya. Kenapa asmaul khamsah? Asmaul khamsah itu mah jenis-jenis M itu mah, ya. Itu M di sini. Modal. M, ada berapa M modal? Ya. Mufrad. Terus musanna. Terus jama'. Bagus. Jama' pada berapa? Apa itu? Taksir. Terus jama' mudzakkar salim. Terus muannas salim. Terus ya, isim formasi 5. Terus isim maksur. Terus isim mankus. Terus isim tidak bertanwin. Apa yang harus Anda ketahui? Ya, contoh-contohnya dari sini apa saja? Setelah sini kemana? Kemana? Ke L, lapak, ya kan? Masukkan. Masing-masing ini lapak satunya apa? Lapak 2-nya apa? Lapak 3-nya apa? Tuh, 2, 3. Terus cara ngegunain nanti terakhir, ya nanti dicari finalnya di sana. Ya kan? Kapan antum misalkan ini Muhammadun, ini Muhammad. Kapan antum gunakan ini? Ketika menjadi salah satu dari ini. Tuh, udah begini aja. Sok ya, sekarang mubtada. Sok buat contoh isim lapak pertama ya ke-1 jadi mubtada. Berarti apa itu mubtada? Isim di awal. Sok contohkan. Bagus. Contohnya Zaid, jangan kasih harokat dulu ya. Qaim. Baik. Ini isim di awal kalimat. Soal kalimat di awal jumlah disebut apa? Mubtada harus pakai lapak keberapa? Ke-1, karena dia ini mubtada itu masuknya pakai 1. Berarti harus pakainya lapak ke-1. Berarti bunyinya Zaidun. Qaim.
Qaim itu isim mufrad juga. Sekarang jadi apa qaim? Jadi khabar. Khabar apa keberapa? Berarti pakainya gimana? Qaimun. Jangan pakai qaiman, jangan pakai qaimin, jangan pakai lapak kedua, jangan lapak ketiga, tapi pakai lapak satu karena sebagai khabar baik seberapa? Baik satu. Tinggal itu aja, fokus aja itu. Setiap saat ingat-ingat itu. Memang sebagian orang tuh untuk mengingat 3 langkah, padahal cuma beberapa langkah begini penat, ya pusing. Tapi ya kalau terus-terusan diingat, ya bisa hafal juga. Mudah kok. Mudah. Coba. Mufrad, itu jenis-jenisnya. Jadi di dunia ini cuma ada 7 jenis aja. Kata itu cuma ada 7 jenis. Ya. Berarti kita harus bisa membedakan kan jenisnya mana dulu kan? Benar enggak? Jangan sampai tertukar mufrad dengan isim 5 misalkan. Karena lapak kedua mufrad beda dengan lapak kedua isim 5. Tahu dulu jenisnya. Benar enggak? Mufrad. Ini juga isim tidak bertanwin. Lapak ketiganya sama enggak? Kan beda. Lapak ketiga isim mufrad pakai din. Kalau yang tidak bertanwin, Ahmadu, Ahmada, Ahmada pakai fathah. Benar enggak? Iya kan? Jadi kalau nanti lapak sedang menjadi lapak ketiga, ya isim mufrad ya pakainya kasrah. Apa yang di lapak ketiga ya nanti? Kalau ini kan baru P1, P3 kan belum. Baru ini aja mubtada, khabar. Mubtada itu isim digini, isim jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu mubtada, khabar. Al-masjidu kabirun. Jumlah apa itu? Ismiyah. Mubtadanya mana? Al-masjidu. Khabarnya mana? Kenapa enggak al-masjida kabiran? Coba, beda-beda ya. Yang penting saya tahu, antum maksud antum kadang-kala susah untuk diucapkan. Kenapa al-masjidu kabirun? Kan saya udah ada tahu jawabannya. Karena al-masjid itu ya sebagai mubtada. Ya kan? Makanya kalau dalam i'rab itu biar gak puyeng, biar semuanya seragam, saya kasih metodenya. P, L, T, tandanya ya. Apa tuh? M, ya. Ini. Kalau itu kan kalau kita ngebahas itu kan dari M ke L ke P kan. Kalau mengurai P, L, M cuma disisipkan T tanda. Tanda itu nggak kita hafal, tapi kalau dalam jurumnya itu sudah dihafal. Harus dihafal tanda itu. Kalau kita pakainya langsung hafalan aja. Dihafal cangkem aja langsung, ya kan? Perubahannya saja. Ya, gitu. P-nya misalkan al-masjidu kabirun, al-masjid mubtada. Karena di awal kalimah isim kan disebut mubtada. Mubtada lah pakai satu. Atau kalau mau ini biar ini M aja di sini, T ya, nggak masalah. Tapi kalau i'rab bahasa Arab itu TM ya. Tapi kita nggak masalah lah. Mubtada lah pakai satu, kemudian dia isi mufrad lah pakai satu pakai apa? Dhamma gitu. Dia gitu. Khobar juga gitu. Khobar lah pakai satu, terus jenisnya apa? Kabir, isi mufrad lah pakai satu apa? Pakai dhamma, berarti kabirun. Ayo, karena kita nggak bakalan ngebahas apa-apa lagi kecuali ini aja terus yang kita bahas. Paling juga yang penambahannya itu nanti lapak kedua. Ini hari ini saya akan tambah lapak kedua. Tuh paham dulu ini nggak? Sok tanyakan dulu. Kemarin kan ada yang nggak masuk tuh. Ini fa'il. Apa yang disebut dengan fa'il? Fa'il ada di mana? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Setelah fi'il kemudian kalau ada pekerjaan pasti ada pelakunya. Gak mungkin lang layangan ngapung sorangan gitunya kecuali kang layangan kabur. Itu juga lang layangan ada yang menggerakkan dia. Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ada pekerjaan pasti ada pelaku. Nyari pelaku itu jangan di jumlah ismiyah. Nyari pelaku itu ketika kita menemukan fi'il.
Kalau ada fi'il pasti ada jumlah fi'liyah. Setelah fi'il itulah ada fa'il. Itu bedanya dengan bahasa Indonesia. Kalau mencari subjek, kan fa'il itu bahasa Arab dari subjek ya, subjek itu fa'il. Dalam bahasa Arab itu harus dicari subjek, itu harus dicari setelah fi'il. Kalau bahasa Indonesia kan enggak, subjek itu di depan. S P O K, yang namanya S itu di depan. Udah dibahas itu mah. Pembahasan yang lalu, perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Jadi nyari subjek itu, fa'il itu harus di jumlah fi'liyah dan letaknya wajib setelah fi'il. Ya. Ya. Misalkan, saya teruskan ya ini. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Summa, apa arti summa? Zahaba artinya apa? Ilal masjid man, apa? Ke masjid. Siapa yang beri ke masjid? Berarti di sini harus ada Kalau Zaidnya, kata Zaidnya diulang, summa zahaba Zaidun, diulang misalkan ya, nggak apa-apa lah, nggak pemborosan ya. Zaidun qaimun summa zahaba Zaidun, failnya mana? Ya Zaid. Sekarang ini jadi apa? Mubtada. Kalau di sini jadi apa? Jadi fa'il, gitu loh. Katanya tetap Zaid, cuma kadang si Zaid itu jadi mubtada. Kalau begini bentuknya, jumlah ismiyah. Kalau dia jadi pelaku setelah fi'il, ya berubah posisinya, jabatannya jadi apa? Fa'il. Lapaknya ke berapa? Tuh, lapaknya ke 1, tetap aja. Gitu. Kalau ini dihapus Zaidnya, yang pergi siapa? Ya tetap si Zaid, cuma pakai kata ganti, dia. Kalau ini fa'ilnya kelihatan Zaid kalau ditulis, tapi kalau nggak di ini, kalau jadiin pertanyaan siapa yang pergi? Ya dia si Zaid. Zahaba dia, kan ini huwa. Berarti fa'ilnya huwa di sini, bukan Zaid. Walaupun secara mana si Zaid, tapi dalam bahasa Arab nggak boleh gitu. Dia huwa, dia. Maka nanti perbedaannya di mana? Kalau Zaid cara mengirobnya PLM, kalau pakai huwa maka irobnya itu MLP. Ngikutin pembelajaran metode MLP. M-nya isim dhamir, dia mabni, ya, numpang di lapak ke 1, numpang. Dia numpang karena dia gak bisa berubah, dia numpang aja. Kenapa numpang lapak ke 1? Karena sebagai fa'il, P-nya jabatannya. Ketemu-temu gitu-gitu aja. Cuman beda aja syarahnya aja, antum nggak nulis ya. Padahal itu akan diulang seperti itu. Harusnya ditulis, dihafalkan nih metode begininya. Jadi kalau yang bisa berubah Zaid, yang memang ada perubahan, itu pakainya PLM. Tapi kalau yang mabni, yang nggak bisa berubah seperti huwa, itu pakai metode syarahnya itu MLP, cara mengurainya. Sebutkan dulu jenisnya, isim dhamir, terus lapaknya numpang di lapak ke 1. Kenapa disebut numpang? Ya karena dia nggak berubah. Jadi kita ibaratkan numpang dia. Numpang di lapak ke 1 karena sebagai fa'il. Huwa sebagai fa'il. Dan fa'il itu lapak ke 1. Ketika huwa ini dia menjadi fa'il, ya kita katakan numpang di lapak ke 1 gitu. Ya. Baik. Nah, fa'il apa? Pengganti kapan menjadi pengganti fa'il? Ketika naib fa'il. Naib fa'il itu adalah maf'ul yang dihilangkan fa'ilnya. Contoh, doroba. Apa artinya? Zaidun. Apa artinya? Zaid sebagai apa di sini? Fa'il. Terletak setelah Ini jumlah apa? Fi'liyah. Si Zaid memukul pintu. Baban. Ya, baban ya. Jul pintu. Nah, misalkan Zaidnya dihilangkan. Berarti kalau ada 2 kalimat gini, dorob, ya, bab. Kalau kita ingin membuat jumlah fi'liyah, maka terjemahannya yang bisa dipahami adalah nggak bisa kalau memukul pintu. Siapa yang mukul? Ya kan, padahal di sini nggak ada ceritanya dulu kecuali kayak gini. Zaid berdiri, kemudian dia. Berarti kita tahu kalau yang pergi itu siapa?
Tapi kalau orang tiba-tiba memukul pintu, siapa yang mukul? Paling juga begini. Dari doroba memukul jadi duriba. Telah dipukul. Baru apa yang telah dipukul? Pintu. Nah, ini kalau ini jadi duriba, ya, yang memukulnya nggak ketahuan, ini ada fa'il di sini, jabatan. Ya, ini maf'ul ini. Nah, fa'ilnya nggak ada, otomatis ini kalimat baban yang tadinya lapak kedua, dia maf'ul, dia harus bergeser ke lapak ke satu. Bunyinya gimana? Bun. Berarti duriba Nah, inilah babun, inilah yang dimaksud dengan pengganti fa'il. Dia maf'ul. Di mana maf'ul tersebut dihilangkan fa'ilnya, kemudian dia bergeser ke jabatan fa'il. Maf'ul apa kedua nanti, ya kan? Sedangkan fa'il apa keberapa? Ke-1. Berarti yang tadinya baban karena dia isi mufrad harus berubah menjadi babun apa ke-1. Paham tuh enggak? Paham enggak? Syekh, paham enggak? Si samar-samar. Paham kan? Ya, coba. Ya. Nih, saya sedikit kacau. Ya. Daraba. Ya. Daraba Zaidun. Masih baban aja. Baini. Apa arti babaini? Dua lapaknya kedua karena dia sebagai maf'ul apa kedua. Sok. Sekarang dua pintu telah dipukul oleh Zaid. Bunyinya gimana? Oke, duriba, ini dibuang, ini masuk ke sini. Ke lapak ke berapa? Bunyinya gimana lapak ke-1 ini? Duriba. Duriba babani. Babun babani. Babaini. Lapak ke-1. Zaid telah mukul dua orang Muhammadaini. Telah dipukul dua orang Muhammad, bunyinya duriba Muhammadani. Gitu. Nah, berarti Muhammadan ini pengganti dia maf'ul yang mengganti jabatan disebutlah naibul fa'il. Kalau ketemu naibul fa'il maka digunakan apa Coba jadikan ini naibul fa'il. Sok. Sok terjemahkan dulu. Khalaqallahul insana. Apa? Allah telah menciptakan manusia. Yang dihilangkan yang mana? Lafzul jalalahnya, fa'ilnya ini dihilangkan. Bunyinya jadi gimana? Khuliqal insa. Ada dalam Quran khuliqal insanu, ya kan? Ya enggak? Kan ini jadi kesini lapak ke-1. Itu namanya naib fa'il. Udahlah ya. Nggak lama-lama di sana. Ntar juga ketemu lagi. Isim kana. Kemarin isim kana. Fokus. Ya. So. Allah Maha Pengampun. Bunyinya gimana? Allahu Ghafur. Jumlah apa ini? Ismiyah. Ini disebut apa? Lapak keberapa? Kalau ada gini, kana, maka yang tadinya mubtada jadi isim Ini yang tadinya khobar jadi apa? Khobar Nih perubahan namanya. Saya ulang lagi. Allahu Ghafurun. Jumlah apa? Allahnya disebut apa? Ghafurnya disebut apa? Khobar. Kalau ada kana, jadi ininya jadi apa? Isim. Khobarnya jadi apa? Jadi bukan mubtada lagi disebutnya, tapi isim Yang disebut apa?
Kalau ada kana, maka ini lapak ke-1, ini menjadi lapak kedua. Bunyinya gimana? Ghafuron. Berarti yang lapak ke-1 yang mana? Disebut apa? Nah, makanya isim kana itu harus jadi lapak ke-1. Paham nggak? Nah, sok. Ulang lagi. Allahu ghafurun. Jumlah apa ini? Ini disebut apa? Ini disebut apa? Ketika ada inna, maka ini disebut isim. Ini disebut dengan khobar. Kalau isim inna, dia lapak kedua. Ininya yang lapak ke-1. Bunyinya gimana? Berarti yang lapak ke-1 yang mana? Khobar in. Khobar inna. Sok ya. Sok. Allahu sami'un kana. Allahu basirun kana. Allahu halimun inna. Innallaha halimun. Muhammadun qaimun kana. Taib. Inna. Apa? Patokannya kalau innallah apa? Ya udah, jadi patah-patah semua kalau inna. Dalam Al-Quran banyak. Antum perhatikan Al-Quran udah contohnya aja banyak sekali. Ya, kalau kana pasti kanallahu. Ya, coba Muhammadun talibun kana. Taliban. Inna talibun. Inna Muhammadan talibun. Perhatikan, berarti kalau setelah inna disebut isim inna. Nah, itulah yang kedua. Tapi nanti pembahasannya di P2 nanti. Otomatis lah. Kalau ini kan lapak kedua, otomatis pembahasannya di lapak kedua, di pejabat kedua. Yang kita bahas itu kita kelompokkan dulu P1-nya. Maka kita menghasilkan mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna. Ya. Ya. Coba al-ilmu nurun, apa artinya? Itu perkataan Imam Syafi'i kan? Al-ilmu, siapa? Perkataan al-Imam siapa? Al-Waqi' ya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mubtadanya mana? Nurunnya sebagai apa? Dua-duanya pakai lapak keberapa? Ke-1 lah. Iya kan? Coba jadikan dua ilmu itu adalah dua cahaya. Yuk. Al-ilmani nurani. Tinggal jadikan musanna pakainya lapak ke-1. Ya gitu. Sok jamakan. Oh, ilmu apa jamanya? Ulum. Ulum itu jama'. Jama' apa? Jama' taksir. Ilmun, ilmani, ulumun. Jama' taksir itu sama mufrad pakai dhammah, fathah, kas. Berarti ulumu apa? Cahaya. Anwarun. Tinggal gitu, ya. Baik. Sekarang dibuat isim kana, khobar kana. Kana al-ilmu nurun kana. Oh, jadi kana Allahu antum. Al-ilmu nurun kana. Kana al-ilmu nuran. Pakai inna. Innal ilma nurun. Gitu.
Jadi kalau kana dengan inna itu untuk memberikan lapak ke satu keduanya harus tahu dulu mana mubtadanya, mana khobarnya. Di perubahan itunya. Ya. Tidak. Telah datang cahaya apa? Ja'a nurun sebagai apa? Nurunnya sebagai fa'il yang datang. Fa'il apa keberapa? Ya iya, enggak, jangan pakai nuran, jangan pakai nurin. Ke fa'il. Iya? Enggak? Udah ya? Udah. Saya hapus nih. Aduh, susah lagi nih. Tolong, punten, penghapuskan dulu. Ya, sambil biar enggak ini waktunya mepet soalnya. Tayyib. Sok. Raja'ah. P1, para pejabat ke-1. 1 mubtada, 2 khabar, 3 fa'il, 4 naib fa'il, 5 isim kana, 6 khabar inna. Ulang Pak coba. 1 khabar, 1 mubtada, 2 khabar, 3 fa'il, 4 naib fa'il, 5 isim kana, 6 khabar inna. Sebutkan modal jenis-jenis isimnya dulu. Mufrad. Isim mufrad contohnya. Mufrad Zaidun. Terus Sana. apa? Zaidani. Antum pakainya lapak keberapa tuh contohnya? 1. Lapak ke-1. Dan karena hukum asalnya lapak ke-1 semuanya, ya kan? Terus jamak taksir contohnya. Rijalun. Teruskan, Pak Harun. Teruskan, jamak taksir katanya. Terus modal jenis-jenis isimnya. Contoh jamak anas salim apa? Oh, itu mau mufrad saburatun. Jamakan dong. Saburatun. Tambah alif, tambah ta. Dia pakai dhammah lapak ke-1-nya. Lapak keduanya saburatin. Lapak ketiganya bagus ya, saburatun, saburatin, saburat. Enggak ada saburatan, enggak ada saburatan, enggak gitu lapak kedua ini jamak muannats salim. Terus jamak apa lagi? Modalnya. Contohnya jamak mudzakkar, yang mudzakkar dijamakkan. Gimana? Muslimun mah satu orang muslim, muslimun, musliman, muslimin. Kalau banyak muslimani mah mutsanna, muslimani, muslimaini, muslimaini jamaknya. Nah, muslimun. Muslimuna. Muslimina, muslimina. Nah, gitu atuh ya. Pokoknya kada eta hafal eta. Hafal. Jadi hafal. Ya, jamak mudzakkar salim. Terus deui hiji deui we. Formasi 5 sok, formasi 5 teh naon wae? Abuka, akhuka, hamuka, fuka. Bagus. Itu lapak keberapa itu contohnya? Yang antum sebutin lapak keberapa? Lapak ke-1-nya. Sok. Kang Wahyu, lapak kedua kan Asmaul Khamsah. Lapak kedua kan semuanya. Lapak kedua kan. Dari abaka dulu dong. Terus Abaka, akhoka, akhuka. Jadi kemana mendi? Abuka,
Itu kan lapak kesatunya tadi abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Lapak kedua kan itu. Berarti lapak kedua Akhoka. dari abaka dulu. Baka. Abaka. Abaki. Abika. Ini kan ada 5. Masing-masing itu lapak ke-1, 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 kedua, ketiga, gitu kan? Sok. Liur. Abuka. Abaka. Itu lapak ke-1, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Hah? Sok lapak keduanya kumaha? Liur. Akhoka. Sok abaka terus akhoka terus Afika. kan ngartos. Sok kawayu ulang. Abaka. Abaka, Ahok. akhoka. Ahi. Ya akhoka mah udah nggak usah kan diminta juga lapak kedua doang. Kumaha sih? Abaka. Akhoka. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, lumalin. Ieu teh lapak kahiji sadayana ieu teh. Sok lapak kaduakeun ieu. Ieu jadi naon, ieu jadi naon, ieu lain ieu diubah jadi 2 kali 3 kali. Abaka. Akhoka. Abuka. Iya. Paka. Abaka, akhoka, ieu. Hamuka. Hamuka makan lapak kayak satu, pakai waw bang. Jadi hamaka. Hah? Hah? Kok jadi pok? Jadi apa dah? Yang keempat itu. Fuka. Jadi Hah? Hah? Aya dalam bahasa Arab. Bah. Buat saya kumaha fo gitu. Baka lain fo. Nah ini ya. Iya Kang Wayu. Bagian katilu kayak kedap deh. Nu paham mah seuri. Thayyib. Fadhal apa ketiga? Abika. Akhika. Hamika. Fika. Zimalin. Wa anet. Asmaul khamsah iraha ieu teh dianggona. Mun janten naon wae. Nu 5 ieu dianggona ieu mun janten naon wae. Kan ieu lapakah hiji iraha ieu lapakah hiji dianggona. Kok jika isim mufrad
Kok ternyambung? Nya, kok itu isim mufrad di asmaul khamsah tuh? Iya teh pan asmaul khamsah. Iya teh lapak sabriji. Iraha dianggona. Lamun jadi naon? Tah kieu jadi perluna pemahaman teh. Sok da paham heula. Nya ila pakah hiji iraha ieu teh dianggona urang nyebutkeun abuka teh sanes abaka sanes abika teh abuka teh iraha. Pas janten naon? Heuh eta. Ketika jadi mubtada terus menjadi khobar terus menjadi fa'il lamun jadi naon wae? Terus naib. Terus khobar inna sok gerak lamun aya mun aya mubtada tina kata ieu bunyina kumaha? Bapak anjeun datang kumaha sok? Heeh, abuka naon datang teh? Jaa, abuka jaa. Abukana jadi naon tah? Mubtada. Ngangena lapak sabriji? Iya, panu diangena kan? Kunaon aya ieu? Sebab jadi mubtada. Sok jaana balikeun. Kumaha bunyina nek pake ieu, nek pake nu ieu atau nu ieu? Heeh. Kunaon abuka? Kunaon ngangen lapak ka hiji? Nah mubtada, nah jadi mubtada jaa abuka fa'il. Ya kan? Ya. So, huwa dia bunyinya huwa iya. Dia huwa sok abuka abaka abika. Abuka. Nah pakai abuka. Jadi naon eta? Sehingga khobar. Khobar lah pakai sabriji. Ke satu matana bunyinya abuka. Ya gitu. Jenis isim berikutnya setelah asmaul khamsah. Maksur. Contoh. Contohna Musa. Lapak keduana? Lapak katiluna? Cok. Musa, Nabi Musa paranto sumping. Sok bunyina kumaha? Sok. Nabi Musa paranto sumping. Langsung gue sebatkeun namina. Datang gitu sok. Datang. Sok bahasa Arabkeun. Jaa. Sok jaa. Jaa. Eta mah kadang mah teu mikir deui dan nek lapak kunaon oge kabehanana oge pakena Musa. Eta mah teu kudu mikir deui nu kitu mah. Ngan lamun ditaros eta tandana naon? Eta teh aya dhammah na nyumput muqaddarah. Kunaon pake dhammah? Karena sebagai fa'il atau sebagai mubtada atau sebagai khobar. Pokona nu lapak hiji mah pake dhammah gitu. Musa jaa atau jaa Musa sami wae. Ya, taib. Setelahnya isim maksur teras mankus sod. Taib. Kan belajar tahsin oge nya. Mankus taib. Al-qadi. Terus al-qadi. Lapak al-qadi, lapak ke-1 itu digunakan ketika jadi apa saja? Mubtada, terus contohkan yang fa'il kayak gimana? Al-qadinya. Jaa al-qadi. Mun ditaros al-qadi tandanya naon? Dhammahna mana? Muqaddarah nyumput. Kedah nama al-qadiyu. Ngan orang Arab mah berat mitos qadi di teras ke yu teh ke dhammah teh berat. Jadi we al-qadi. Ngan kaditu nantong jaa wae da seueur fiil teh nya bermiliar-miliar. Mun teu jaa pasti doroba. Pokoknya mun teu jaa pasti doroba.
Aneh kan ubah kataba, jalasa, nadhara, fata'a, alima, qara'a, banyak. Fataha. Berikutnya. Isim ghair munsharif. Contohnya jangan langsung Ahmada, itu lapak keduanya. Contohnya Ahmadu, lapak keduanya, lapak ketiganya Ahmada. Sok, coba saya pengen tahu kalimat Ahmad di lapak ke-1, contohkan gimana? Ketika jadi apa? Sok, ketika jadi mubtada, sok contohkan yang mubtada gimana? Ahmadu, si Ahmad, berarti kan dia isim di awal kalimat tuh. Mubtada, Ahmadu apa? Si Ahmad. Antum tinggal nyari apanya tuh? Tinggal nyari khobar, sok khobarnya. Ahmadu berarti khobarnya pakai fi'il, enggak masalah. Tapi kalau khobar pakai fi'il, antum berkewajiban nyari fa'il. Dan setiap fi'il harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Huwa. Jadi bunyinya tuh Ahmadu qoma huwa gitu. Cuma nggak perlu disebutin, huwa itu udah tahu gitu bahwa dia. Tapi dalam i'rab harus dicari dan harus diurai. Betul? Tahu senoleh nama dan mukendai. Sekarang P2. Aduh. P2-nya kalau mau dan keke bakal diterasnya bakal terus dibahas mubtada khobar teras dah mual kamana. P2 teh naon? Pejabat anu K2. Naon pejabat anu K2 teh? Maf'ul. Tah. Tos familiar kata maf'ul? Tah, maf'ul teh di jumlah naon? Fi'liyah. Fi'il, fa'il, maf'ul. Bahasa Indonesia na maf'ul teh naon? Objek. Saya melihat gunung, objeknya mana? Gunung. Saya membaca Quran, mana objeknya? Saya memukul batu, mana objeknya? Tah, batu, Quran, gunung, tadi itu harus lapak kedua. Tergantung isimna heula naon anu jadi objekna gitu. Tergantung isimnya dulu apa yang jadi objeknya, baru nanti di lapak kedua akan. Enggak semuanya pakai fathah. Kan jenis isimnya juga beda-beda. Kalau dia dari ini berarti akan bunyinya abaka. Misalkan, saya memukul bapak kamu. Atau Muhammad memukul bapak Zaid. Muhammadun daraba Abu Zaid, Aba Zaid, Abi Zaid. Aba Zaidin. Paham? Aba. Naon aba? Kan fa'ul. Maf'ul apa berapa? Kedua. Enggak boleh Abu, enggak boleh Muhammadun daraba Abu Zaid, enggak bisa. Si Muhammad memukul siapa? Aba Zaid, misalkan bapaknya Zaid. Misal itu ya misalnya. Maf'ul. Coba. Apa artinya? Kataba sok fa'ilnya apa? Saha sok nulisna? Tong Muhammad Wailah Umar. Bunyinya kumaha? Nah, jadi Umaro. Kan ieu teh fa'il. Ieu fi'ilna si Umar anu nyerat. Fa'il apa keseberiji? Ieu jenisna naon? Isim ghair munsharif sebetulnya. Ya mufrad tapi dia masih isim ghair munsharif. Ya enggak ada Umarun, enggak ada Umaru adanya. Ya, Umaru. Berarti kumaha? Umaru. Ya, Umaru. Al-Qur'an. Terus Al-Qur'an lah ya. Nah, jadi nyalin lah gitu. Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan isim mufrad ya. Sok, jadi kumaha Al-Qur'anu na'ni. Al-Qur'ana kunaon alasanana? Maf'ul. Paham enggak? Coba Ar-Risalah. Ar-Risalah itu apa? Surat. Sok. Kataba Ahmadu Ar-Risalah. Kata sok lamun ieu dua surat kumaha? Kataba Ahmadu Ar-Risalah. Lataini, dua surat pakai nala pakai dua, soalnya maf'ul. Paham teh? Nah, ya kan? So, kalau surat-surat risalatun, risalatani. Jamakna
risalat bisa jamak muannas salim. Upami ngangge jamak muannas salim berarti kata Ahmadu ar-risala. Risala ada alif lam ar-risala ti. Ini jamak muannas salim. Jamak muannas salim apakah keduanya pakai naon? Kasrah. Tapi upami ieu na ar-risalatun ngangge jamak taksir ada berarti bisa dua, bisa risalat, bisanya bisa jamak taksir oge apa? Rosail. Ya, rasa jamak tak. Tapi jamak taksir oge ieu lebetna karena jamak isim ghair munsharif, isim tidak bertanwin. Kan isim ghair munsharif sebetulnya bisa dari isim mufrad bisa jadi jamak taksir, cuma teu bertanwin gitu. Berarti kata Ahmadu ar-rasai la. Terus enggak? Isim ghair munsharif lapak keduanya pakai fat. Sami lapak tilun oge pakai fathah. Cuma lapak satunya pakai dhamma. Gitu. Maf'ul objek. Ya. Nah, ini namina upami objek, upami orang memaknaanana objek kannya. Objek lah mafhum kalau objek mah anu ka gitu atau anu di gitu kan. Ya. Lamun ngabuka berarti nu dibuka, lamun melihat anu dilihat gitu ya. Menulis yang ditulis gitu dimanakannya. Nah, ini namanya maf'ul bih apa? Maf'ul bih. Karena maf'ul itu ada beberapa jenis. Yang pertama yang paling familiar adalah objek, maf'ul bih. Nantinya ada maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq. Ada 5 maf'ul. Ya. Tuh maf'ul ge tos 5 lah kadua mah pejabat kadua mah ya teh kedah dihafal sadayana. Santai we dan tuh ge akhirna mah kan tahu mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar, in. Tah, sekarang kalau udah begini tahu cara nahu ya tinggal sabar antum nambah pejabat gitu. Nambah terus memahami. Paham? Kan antum harus bisa membedakan kan bedanya mubtada dengan khobar ya kan? Bedanya fa'il dengan mubtada ya kan? Sama. Antum harus bisa membedakan mana maf'ul bi, mana maf'ul fi, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli. Aya munada, aya mustasna, aya hal, aya ismula kadituna. Nya eta teh nu lapak kadua mungkul sadayana. Da pangseueurna teh pejabat lapak kadua. Di jabat lapak katilu ngan dua. Jar majrur sareng mudhaf ilaih. Eta mah tos masyhur antum. Jadi antum tugas antum teh lapak kedua we ayeuna mah. Nu fokus teh membedakan mana ieu naon ieu. Jangan sampai antum maf'ul bi disebut fa'il, lapakna oge beda. Eta. Lapakna oge beda. Pami antum salah ngasih jabatan, otomatis kadituna oge bakal hancur ngasih harokatna. Terus tak? Iya. Gitu. Siap? Ya? Maf'ul bi, ya? Tuh karek maf'ul bi. Coba di Al-Qur'an sok tinggal sok maf'ul bi. Maf'ul bi. Coba contohkan, ayo seberapa menit deh? Oh, 1 menit. Tosnya kita tutup jadi maf'ul bi. Tambahan maf'ul bi. Insyaallah pertemuan berikutnya maf'ul li ajli lah. Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli itu li ajli alasan. Misal teh maf'ul li ajli teh kunaon datang ka sakola sebab cinta ilmu. Maka jitu atau zahabtu ilal madrasati hubban lil ilmi, cinta karena ilmu. Hubban teh tah maf'ul li ajli kedah lapak kadua. Kunaon anjeun berkunjung ka indung bapa anjeun zurtu ummi kunaon rindu syauqan. Tuh kedah lapak kadua sanes syaukun sanes syauqin. Ngomong Ustaz Syauqi nama Syauqi. Syauqan rindu tah. Jadi naon teh? Alasan kunaon kieu? Alasan kunaon datang, alasan kunaon ziarah, alasan kunaon nulis, alasan. Jadi li ajli alasan. Tah alasan eta teh kudu lapak kadua. Naon wae nu jadikeun isimna ku lapak kadua pokona mah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.